Konvensi ILO 190 mendefinisikan kekerasan dan pelecehan dalam dunia kerja mengacu pada serangkaian perilaku dan praktik yang tidak dapat diterima atau ancaman terhadapnya, baik yang terjadi sekali maupun berulang, yang bertujuan menghasilkan atau cenderung membahayakan secara fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi, yang termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Apa itu kekerasan dan pelecehan berbasis gender? Kekerasan dan pelecehan berbasis gender bermakna kekerasan dan pelecehan yang ditujukan pada orang-orang karena jenis kelamin atau gender mereka, atau mempengaruhi orang-orang dari jenis kelamin atau gender tertentu secara tidak proporsional, dan itu termasuk pelecehan seksual. Kekerasan dan pelecehan memiliki banyak bentuk. Ini dapat termasuk kekerasan fisik, termasuk penyerangan, penganiayaan fisik, dan pembunuhan. Kemudian kekerasan psikologis seperti pelecehan verbal dan emosional, termasuk penguntitan, intimidasi, ancaman, kekerasan verbal, dan perilaku memusuhi. Bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan: kekerasan daring atau online melalui teknologi dan internet, termasuk ancaman, penghinaan, komentar kasar, pembulian siber, dan penguntitan siber, trolling atau pesan menghina di internet, perkataan yang menebar kebencian, komentar yang melecehkan, dan dikirimi gambar yang tidak senonoh. Bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan: pelecehan seksual termasuk ajakan seksual, sentuhan, perhatian yang tidak diinginkan, dan pemerkosaan. Pembulian dan pengeroyokan. Kekerasan ekonomi termasuk penolakan atau penyalahgunaan sumber daya atau layanan, tidak mematuhi tanggung jawab ekonomi, dan tindakan yang mengakibatkan dampak ekonomi yang buruk. Bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan lainnya adalah praktik kondisi dan pengaturan kerja yang melecehkan, yang menyebabkan kerugian fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi. Selain itu ada juga kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dan pelecehan bisa terjadi dimanapun. Kekerasan dan pelecehan dapat terjadi di dalam maupun di luar tempat kerja, mulai dari rumah, selama perjalanan pergi dan pulang kerja, hingga tempat kerja, serta ruang-ruang publik yang berkaitan dengan pekerjaan, bahkan melampaui ruang fisik yang mencakup teknologi informasi dan komunikasi pada media daring. Kekerasan dan pelecehan yang terjadi karena sistem kuasa atau ketimpangan relasi kuasa. Pelaku menggunakan kuasa dan kendali untuk melukai dan memberikan perlakuan buruk pada korban atau penyintas. Hal ini dapat disebabkan oleh satu atau beberapa ketimpangan yang beririsan. Dalam setiap kasus, ada pelaku yang melakukan kekerasan dan ada korban atau penyintas. Relasi kuasa jadi pemicu kekerasan dan pelecehan. Di dunia kerja, ada sistem hubungan yang diciptakan oleh berbagai peran yang dimiliki pekerja dalam hierarki organisasi kerja. Peran yang berbeda ini berarti bahwa beberapa pekerja memiliki lebih banyak kuasa atau wewenang dan yang lainnya memiliki lebih sedikit. Perbedaan kuasa atau wewenang, apakah hierarkis atau berdasarkan jenis kelamin, ras, atau kelas, menyebabkan ketidaksetaraan. Diskriminasi dan ketidaksetaraan pemicu kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Ketika pekerja mengalami diskriminasi atau ketidaksetaraan disebabkan oleh lebih dari satu alasan, artinya mereka mengalami diskriminasi ganda dan beririsan. Hal ini menciptakan lapisan ketidaksetaraan lain yang meningkatkan resiko kekerasan dan pelecehan. Siapa pelaku kekerasan dan pelecehan? Pelaku seringkali menjadi bagian dari organisasi, yaitu pengusaha, manajer, atasan, rekan sebaya, dan juga rekan kerja. Kekerasan dan pelecehan juga dilakukan oleh mereka yang berada di luar organisasi, seperti pihak ketiga, termasuk pelanggan, klien, pasien, kontak bisnis, penyedia layanan, dan juga masyarakat.
Kekerasan dan pelecehan bukan bagian dari pekerjaan. Sering, pekerja yang menerima kekerasan dan pelecehan menganggap situasinya sebagai bagian dari pekerjaan dan tidak melaporkannya. Ada banyak alasan kenapa mereka tidak melaporkannya. Pekerja mungkin takut akan kehilangan pekerjaannya atau kehilangan peluang karir. Terkadang, hal ini hanya dianggap sebagai bagian yang tak terelakkan untuk bisa mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan. Dampak kekerasan dan pelecehan tidak main-main dan memiliki konsekuensi negatif yang serius bagi kesehatan korban. Contohnya adalah dampak psikologis, antara lain kemarahan, kecemasan, goncangan, ketakutan, stres, masalah kesehatan mental, termasuk gangguan stres pasca trauma, depresi, dan kecemasan. Hilangnya motivasi, semangat, dan keinginan untuk menjadi produktif, hilangnya kepercayaan diri dan harga diri, hingga perasaan terisolasi. Dampak fisik dari kekerasan dan pelecehan yang akan dialami korban diantaranya yang pertama, gangguan tidur, sakit kepala dan migrain, peningkatan risiko penyakit jantung, gangguan pencernaan, penurunan kekuatan fisik, dan keluhan muskuloskeletal seperti tulang, otot, dan sendi, semuanya berkaitan dengan kecemasan dan stres. Yang kedua ada masalah kesehatan seksual dan reproduksi. Lalu yang ketiga ada cedera fisik secara langsung dan bahkan kehilangan nyawa karena pelaku melakukan kekerasan fisik, pemerkosaan, atau korban melakukan bunuh diri. Dampak kekerasan dan pelecehan lainnya yaitu pada pekerjaan dan hubungan sosial yang akan terjadi pada korban. Di antaranya kesulitan kembali bekerja, kehilangan hari kerja, penurunan kinerja kerja, kehilangan minat, isolasi sosial dari rekan kerja, teman, dan keluarga, takut pada klien atau anggota masyarakat, dampak negatif pada pendapatan dan kemajuan karir, serta pemecatan. Rekan kerja juga mungkin mengalami stres dan ketakutan jika seorang pekerja tidak hadir atau berkinerja buruk. Rekan kerja mungkin harus berurusan dengan beban kerja yang lebih tinggi. Kekerasan dan pelecehan di dunia kerja bisa terjadi bagi siapapun, oleh karenanya perlu dicegah dan diakhiri. Indonesia adalah salah satu dari 387 negara yang mendukung lahirnya Konvensi ILO 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, berpedoman dengan menekankan kewajiban negara untuk menghapus diskriminasi, termasuk diskriminasi sistemik terhadap perempuan pekerja di tempat kerja lebih baik lagi, jika Indonesia segera melakukan ratifikasi Konvensi ILO 190. Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan seksual, hal penting lain yang disebutkan dalam Konvensi ILO 190 dan Undang-Undang PPKS adalah disediakannya dukungan pemulihan yang berpihak pada korban. Hal ini penting mengingat besarnya dampak fisik, ekonomi, psikologis yang dialami oleh penyintas atau korban kekerasan dan pelecehan seksual. Konvensi ILO 190 menyuguhkan penanganan secara menyeluruh yang dapat dialami berbagai macam orang. Bukan hanya pada perempuan saja, penyandang disabilitas, transgender, pekerja rumah tangga, pekerja migran, anak buah kapal atau ABK, yang juga banyak mengalami diskriminasi dan pelecehan. Konvensi ini juga memperjelas bahwa penanganan segala bentuk kekerasan dan pelecehan yang terjadi di dunia kerja tentu menjadi tanggung jawab bersama. Pengusaha tidak dapat menahan pekerja apabila tempat kerja merupakan hal yang membahayakan keselamatan dan kesehatan bagi korban. Pekerja memiliki hak untuk keluar dari situasi yang membahayakan dan memperoleh dukungan psikososial, ekonomi, hingga perlindungan agar terhindar dari diskriminasi dan intimidasi. Di samping itu, konvensi ini juga mewajibkan pengusaha untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap proses pemulihan pekerja bila mengalami masalah kesehatan mental selama bekerja. Jadi alih-alih pendiskriminasi dan intimidasi, maka kita akan memberikan dukungan perawatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan kerja. Ayo, ratifikasi Konvensi ILO 190. Di tengah minimnya atau banyaknya celah dari undang-undang yang telah ada, masih kurang melindungi pekerja dalam kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Inilah yang menjadikan pentingnya ratifikasi Konvensi ILO 190 di Indonesia sebagai skema komprehensif perlindungan terhadap ketenaga kerjaan dalam segala aspek. Stop kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Stop
kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Ratifikasi Konvensi ILO 190 di Indonesia. Ratifikasi Konvensi